malam ini dia mau datengin gue lewat mimpi. Ini dia bilang, ini dia lagi ngomong nih. Dia suka sama gue. Dia sayang sama gue. Dia ingin menjadikan gue suaminya. Pada saat gue ngikutin ritual itu dan ngikutin mandi buat ngebersihin diri, dia tuh pengen gue mati di situ. Bertemu hantu, kemudian diikuti secara terus-menerus, hingga ingin dijadikan pasangan hidup. Sesungguhnya bukan cerita baru. Dan ini yang dialami Adi sepulang dari membuat konten horor di Lui Orok, Gunung Bundar, Bogor. Dia diikuti hantu Belanda yang konon mencintai dan ingin dijadikan istri. Tapi benarkah Adi sempat ingin dibawa ke alam kematian? Lantas, apa yang ia lakukan sekarang setelah selalu diikuti hantu Belanda yang cantik itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa menakjubkan dialami Adi. Konten kreator ini mengalami beberapa kejadian ganjil setelah melakukan perjalanan liputan ke Gunung Bundar, Bogor. Tepatnya di Lui Orok yang oleh masyarakat setempat dianggap keramat. Selain melakukan penelusuran, ia juga melakukan mandi dan bersesuci di kali yang dipercaya suci. Dan pulang dari Gunung Bundar, Bogor, ada keganjilan pada Adi. Sebab tiba-tiba tangan bergerak sendiri, badan juga bangun sendiri. Di Lui Orok. Jadi pada saat gue liputan di Lui Orok di Gunung Sindur ya, Bogor, gue ke tempat dia ke Lui Orok. Jadi pada saat kita liputan di sana, memang ada liputan di kali. Mungkin orang sana bilangnya nyebutnya Lui Orok ya, itu tempat suci sih sebenarnya. Pada saat gue turun untuk mandi, ngikutin syariatnya yang di sana ya, karena di sana harus nyelam, terus gue harus wudu, ngikutin aturan yang ada di sana. Nah, setelah pulang dari sana sebenarnya sih nggak ada kejadian hal yang menurut gue nggak ada kejadian hal yang aneh sih. Beberapa bulan mulai tangan gue bergerak sendiri, aneh aja gitu. Tangan gue bergerak sendiri, badan gue bergerak sendiri, ikut bergerak, bingung gue juga nggak tahu gitu, nggak tahu kenapa gitu. Lalu seperti apa wujud hantu Belanda yang mengikutinya itu? Benarkah Adi sudah pernah melihat wujudnya? Wujudnya belum pernah ngeliat, tapi saat ini gue masih berkomunikasi dengan batin. Untuk dengar suaranya langsung memang belum. Dalam mimpi belum. Dia bilang, ini sekarang dia bilang ke gue nih, malam ini dia mau datengin gue lewat mimpi. Ini dia bilang, ini dia lagi ngomong nih. Dia suka sama gue. Dia sayang sama gue. Dia ingin menjadikan gue suaminya. Liputan penelusuran mistik di Lui Orok, Gunung Bundar, Bogor sesungguhnya tidak bermasalah. Adi dan sahabat-sahabatnya juga melakukan penyusuran itu dengan baik tanpa melanggar aturan di tempat keramat itu.
Apalagi selama liputan, ia juga didampingi oleh juru kunci yang paham dengan norma-norma setempat. Lewat juru kunci itu pula, Adi mendapatkan banyak kesaksian mistik. Pada saat kita liputan di Lui Orok itu semuanya didampingin dengan kuncen di sana ya. Jadi benar-benar kita ngikutin arahan yang diperintahkan oleh kuncen sana gitu kan. Kayak kita masuk, kita harus baca apa, kita melangkah ke dalam kalinya itu kita baca apa. Dari batu pertama sampai batu terakhir kita harus baca apa, karena yang gue inget tuh pada saat gue nyelam pertama itu gue mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu yang gue inget. Terus abis udah baca 2 kalimat syahadat, gue masuk ke tempat yang kedua, itu gue baca Al-Ikhlas atau surat Al-Fatihah gitu, gue lupa. Sampai akhirnya di tempat yang terakhir itu gue baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena dari hidup hingga mati itu perjalanan hidup sebenarnya kalau menurut silsilahnya dari perjalanan itu gitu. Pada saat gue ngikutin ritual itu dan ngikutin mandi buat ngebersihin diri, dia tuh pengen gue mati di situ. Dia pengen bikin gue mati karena dia sayang sama gue, dia suka sama gue, dia pengen gue itu jadi suaminya. Jika benar, kini Novi selalu mengikutinya, seperti apa komunikasi di antara mereka? Benarkah lewat tulisan dari tangan Adi yang bergerak sendiri menuliskan percakapan keduanya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Keberadaan Novi secara perlahan mulai nyata setelah Adi bisa berkomunikasi meski serba terbatas. Komunikasi batin itu menjadi agak lebih lancar karena dibantu lewat tulisan. Jadi, Adi akan menuliskan jawaban Novi lewat tulisan tangannya yang dengan begitu saja bergerak sendiri. Kamu mau menjadi orang baik dan yang rajin. Kamu Amar kan? Ya, saya Amar. Nah, Novi. Iya, Novi, sama-sama ya. Amar, salam. Salam, salam. Salam. Salam semata. Salam sama temennya. Oke. Yang pegang lampu. Oh iya, namanya Teddy, Novi. Kalau Teddy mau ikut nggak apa-apa. Kalau Novi mau ikut sama Teddy nggak apa-apa. Sangat mempersilahkan untuk mengikuti Teddy. Cerita Adi diajak berkomunikasi dengan makhluk halus memang terkonfirmasi setelah melakukan konsultasi spiritual dengan Mami. Sebab saat itu Mami melihat ada sosok wanita mungil berambut pirang yang mendampingi Adi dengan posisi agak di belakangnya. Peristiwa itu semakin ajaib karena selama ini Adi termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan makhluk halus. Ia hanya berprinsip bahwa semua ciptaan Tuhan wajib saling menghormati, meski berada dan berasal dari dunia yang berbeda. Adi tuh sebenarnya orang yang juga nggak pernah ngerti soal begini sebenarnya ya pada waktu kita bikin ya dia gitu. Cuma dia beberapa waktu lalu telepon ke Mami, cuma bilang, "Mih, kok Adi jadi sering begini itu gimana di? Lebih sering kok tangan gerak sendiri lah, bla bla bla." Dia cerita gitu kan. Terus akhirnya dia tadi ke rumah aku, dia ngobrol.
aku tuh masih belum ngeliat apa-apa sih di badannya dia, belum gitu ya. Tiba-tiba aku ngeliat di belakang dia sini nih, di belakang sini ada sosok perempuan, orangnya sih kecil gitu ya, tapi kok rambutnya bule, aku bilang gitu, bule-bule gitu, tapi cakep. Aku bilang, cuman dia agak usil memang, maksudnya agak genit gitu ya. Baru aku ngomong sama Adi, "Di, siapa tuh ikut di belakang kamu begini begini begini." Baru terus dia nulis. Dia memperkenalkan diri, namanya Novi gitu ya tadi ya. Terus dia benar bilang memang masih ada keturunan Belanda ya. Lui Orok di Gunung Bunder, Bogor memang bukan tempat sembarangan. Sakral sekaligus angker karena dihuni banyak makhluk halus. Sudah sejak Adi dan teman-temannya melakukan liputan ke kawasan keramat itulah banyak terjadi peristiwa ganjil yang misterius. Nah mungkin makhluk ini waktu kita syuting di Gunung Bunder memang itu banyak kejadian mistis juga ya waktu kita mau syuting ke sana, karena mobil anak saya aja tuh dibikin nyasar tuh dari awal kita syuting. Pas aku sampai pun aku ngeliat di satu rumah itu perempuan cuma begini. Aku pikir emang orang gitu kan, maksudnya menyapa aku, namanya kita mau syuting, ternyata nggak ada orang di situ. Tapi ada perempuan menggapai ke aku gitu. Pas Mami tanya sama yang penunggu di sana, maksudnya orang yang jaga di situ, itu siapa yang menggapai ke Mami? Nggak ada orang, dia bilang kita aja di sini. Oh ya sudahlah gitu. Seolah tidak percaya karena dicintai dan diajak menikah oleh noni Belanda dari dunia lelembut, Adi bingung dalam bersikap. Lantas, benarkah itu yang membuat Adi juga sering terlihat linglung? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kondisi Adi yang kini selalu diikuti Novi, si noni Belanda dari alam gaib, tidak tenang. Ia bagai berada di dua dimensi yang membuatnya linglung harus memilih. Sementara Novi selalu berada di dekatnya, sehingga bisa tiba-tiba mengajaknya berkomunikasi. Tapi, adakah makhluk gaib bisa mencintai manusia di alam nyata? Ada, karena banyak yang begitu, banyak suka yang minta tolong bahwa dia punya sesuatu benda gitu kan, tapi akhirnya benda yang mungkin ada khodamnya itu dia bisa menyerupai pasangannya atau siapapun gitu ya, seperti yang Adi alami itu memang benar terjadi. Jadi Adi ini sekarang kayak orang stres gitu kalau aku bilang, karena Adi belum bisa melihat sosoknya. Kalau Mami kan emang udah melihat gitu kan, di ada ini gitu, aku tuh bisa berkomunikasi, bisa melihat, bisa merasakan gitu. Kalau Adi kan baru bisa komunikasi secara batin aja sih, tapi dia belum bisa melihat gitu. Dicintai serta selalu diikuti oleh noni Belanda dari alam gaib, pada akhirnya membuat Adi sering dibuat tidak tenang. Ia merasa selalu serba salah karena hantu Belanda itu bisa tiba-tiba memaksa berkomunikasi. Akibatnya, komunikasi dengan manusia nyata justru sering terganggu. Tapi memang menurut Mami yang memiliki penglihatan yang tembus alam gaib, noni Belanda ini adalah sosok cantik berusia di bawah 20-an tahun. Cakep. Gimana sih kalau anak-anak Belanda, anak-anak bule gitu loh. Mungkin yang Mami lihat sih ini usia sekitar 20-an deh gitu. Di bawah 25. Ya masih muda kan? Dia maka tadi aku bilang sama Adi, sebenarnya dia nih baik tapi emang agak usil gitu. Jadi sifatnya itu mengganggu aja, tapi bukan konotasi yang makhluk jahat itu enggak ya. Tapi dia sejauh ini sih baik karena dia emang suka sama Adi gitu kan. Cuma ada sedikit usil yang akhirnya dia nggak tenang gitu, ya kan? Akhirnya lu sendiri merasa nggak nyaman gitu. Iya yang gue bilang tadi, kan kalau misalkan ngumpul gitu kan, ngumpul terus tiba-tiba dia ngajak ngomong gitu kan, jadi kayak
orang bego dibikinnya gitu, dibikin kayak orang gila gitu kan. Gue kita lagi ngobrol terus dia ngajak ngomong, hah gitu, tiba-tiba udah diem. Jadi kayak gue nyuruh orang yang manusia yang beneran diem, padahal gue nyuruh dia diem gitu, diem dulu gitu. Gue lagi ngobrol nih masalah kerjaan kayak gitu. Sebagai orang yang memiliki pengalaman berhubungan dengan dunia gaib, Mami menganggap kejadian yang dialami Adi bukan sesuatu yang ganjil, malah lumrah. Tapi memang harus ada keberanian Adi untuk tidak terpengaruh hal-hal buruk. Sepanjang masih membawa pengaruh baik, tidak ada salahnya berkomunikasi dan berhubungan dengan makhluk gaib. Semacam sosok noni Belanda yang mengikutinya dari Gunung Bundar Bogor. Aku bilang gini, Di, selama dia memang baik ya jangan komunikasi yang baik nggak apa-apa, karena biar bagaimanapun dia kan juga ciptaan makhluk Tuhan ya kan, nggak mungkin dia ada tanpa diciptakan gitu. Yang penting gimana kita bisa membawa dirinya untuk dia gitu loh, Di. Yang penting lu bisa mengolah dia yang baik gitu. Dicintai makhluk halus memang tidak mudah. Kadang harus bertaruh nyawa. Atau jika tidak kuat, ia bisa kehilangan kewarasan. Tapi tidak sedikit mereka yang mampu mengendalikan lembut yang mencintainya. Sehingga bisa hidup berdampingan saling mencintai. Meski cinta mereka dipisahkan oleh dua dimensi yang berbeda. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.